Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, ada peluang untuk tenaga honorer yang memiliki masa kerja yang lama atau honorer senior itu dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes. Namun hanya berlaku bagi bidang prioritas tertentu saja. Tidak sedikit tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang memiliki masa kerja lama atau honorer senior yang telah lama mengabdi berharap untuk dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes. Meskipun hanya bidang prioritas tertentu saja, setidaknya hal ini bisa memberikan kebahagiaan tersendiri bagi pegawai non-aparatur sipil negara. Nah, rekan-rekan sekalian, keinginan mayoritas tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang memiliki masa kerja yang lama atau telah lama mengabdi di instansi pemerintahan menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebenarnya memiliki peluang, oleh karena saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah masuk dan menjadi prolegnas prioritas salah satu rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Jadi setidaknya peluang untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes itu masih memiliki peluang untuk bisa direalisasikan. Oleh karena dokumen resmi tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dan kita juga belum bisa mengatakan bahwa peluang itu telah tertutup. Oleh karena sampai dengan saat ini pembahasan rancangan undang-undang ini belum final. Jadi masih dalam tahap pembahasan. Jadi segala sesuatu bisa saja terjadi, bisa saja rancangan undang-undang ini disahkan jika memang pemerintah memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini. Jadi rekan-rekan sekalian, rekan-rekan tidak perlu pesimis, tetap harus optimis bahwa pemerintah suatu saat akan mengambil satu kebijakan yang menguntungkan dan berpihak kepada rekan-rekan seluruh honorer, termasuk diantaranya adalah mengangkat tenaga honorer itu menjadi pegawai negeri sipil. Kita berdoa saja rancangan perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini dapat diselesaikan secara baik, oleh karena ini mempertaruhkan sebuah lembaga pemerintahan. Jadi sebuah lembaga sebesar DPR akan dipertaruhkan namanya terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang ini. Apalagi tahun depan, tahun 2024 adalah tahun pemilu, ya, tahun pemilu. Jadi saya pikir masing-masing pihak akan berupaya mengambil suara rakyat, terutama suara tenaga honorer. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang memberikan peluang bahwa dokumen ini bisa diselesaikan dan ditetapkan agar supaya seluruh tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi PNS dan tanpa melalui tes kemampuan dasar atau kompetensi dasar. Nah, rekan-rekan sekalian, di rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara itu setidaknya terdapat bidang prioritas tenaga honorer yang memiliki masa kerja yang lama atau honorer senior itu yang bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes. Pada tahun 2023 rekan-rekan, seperti diketahui bersama bahwa pemerintah juga akan membuka seleksi CPNS dan P3K baik di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saya bersama bahwa untuk seleksi CPNS itu kabarnya hanya untuk pemerintah pusat saja, akan tetapi untuk seleksi P3K
atau untuk pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan kebutuhan P3K saja. Nah, apakah pada seleksi CPNS tahun 2023 ini ada peluang tenaga honorer yang telah memiliki masa kerja yang lama untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes? Rencana tersebut tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang merupakan perubahan atas Undang-Undang ASN nomor 5 di tahun 2014. Jadi seperti yang saya katakan tadi rekan-rekan sekalian, bahwa di perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014 itu terdapat pasal yang sangat krusial dan sangat penting bagi keberlangsungan hidup para rekan-rekan tenaga honorer, yakni pengangkatan tenaga non aparatur sipil negara menjadi PNS secara langsung. Hingga saat ini rancangan undang-undang ini masih dalam tahap pembahasan pada masa sidang ke-3 ya kalau tidak salah, atau masa sidang ke-4 di DPR. Akan tetapi sampai dengan saat ini berdasarkan jadwal di agenda informasi publik kegiatan para anggota DPR RI, dalam waktu dekat belum ada tindak lanjut pembahasan dari rancangan perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Kendati demikian, rekan-rekan tenaga honorer perlu mengetahui di rancangan undang-undang itu bidang apa saja yang bisa menjadi prioritas yang dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes. Dan sekalian, adapun yang dimaksud tenaga honorer senior di sini sesuai dengan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu adalah pegawai non aparatur sipil negara yang bekerja secara terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari tahun 2014. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dengan memprioritaskan pegawai non aparatur sipil negara yang memiliki masa kerja paling lama. Tenaga honorer tersebut wajib diangkat menjadi PNS tanpa tes dengan memperhatikan batas usia pensiun. Selain masa kerja dan batas usia pensiun, hal yang perlu dipertimbangkan juga dalam pengangkatan menjadi PNS adalah gaji atau tunjangan yang diterima oleh tenaga honorer selama ia mengabdi, kemudian ijazah pendidikan terakhir, serta tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Rekan-rekan sekalian, kendati disebut tanpa melalui tes, sebelum tenaga honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil, itu harus tetap mengikuti seleksi administrasi. Jadi tidak melalui seleksi kompetensi dasar, akan tetapi hanya melalui atau mengikuti seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Tidak semua tenaga honorer juga bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, melainkan hanya 6 bidang prioritas berikut ini. Yang pertama adalah bidang fungsional, kemudian bidang administratif, bidang pendidikan, bidang kesehatan, kemudian bidang penelitian, dan bidang pertanian. Rekan-rekan sekalian, faktanya pada tahun 2023 ini pemerintah belum memberlakukan kebijakan ini. Pasalnya, untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi PNS akan menambah beban APBN maupun APBD. Jadi di tahun 2023 ini pemerintah belum memberlakukan kebijakan yang sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam rancangan undang-undang ini. Oleh karena pertimbangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah salah satunya bagaimana caranya agar tetap menjaga kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara serta APBD. Pengangkatan seluruh tenaga honorer menurut beliau itu dianggap bisa membebani keuangan negara maupun keuangan daerah. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap subscribe channel ini agar rekan-rekan tetap menerima update informasi seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.